Eigenlijk de hele familie op heeft gewacht en ik zelf ook. En ja, dat wordt nu realiteit. Proses naturalisasi ni seperti kita semua sedia maklum, sedih, kecewa dan tergamam. Setelah segala persiapan, sorotan positif dan keyakinan tim Garuda untuk menatap laga mendatang, kini saatnya satu persatu tim berangkat ke Australia untuk memulai perjuangan di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengungkapkan bahwa keberangkatan pemain dan ofisial terbagi dalam beberapa tahapan di mana pemain yang bermain di Liga 1 direncanakan berangkat ke Sydney pada Minggu 16 Maret. Terkait kedatangan pemain yang berkiprah di Eropa dan Amerika Serikat, Pak Erick mengungkapkan para pemain tersebut baru paling cepat tiba di Australia pada 17 Maret. Skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain memang didominasi pemain abroad. Dari 30 pemain yang dipanggil, ada 21 nama di antaranya yang merumput di luar negeri. Sementara itu, pemain Dewa United Egy Maulana Fikri dipastikan tidak akan dibawa untuk pertandingan melawan Australia karena mengalami cedera. Nah, jelang keberangkatan skuad yang tinggal menghitung hari, pemain tengah andalan timnas Tom Hai diketahui tetap mendapatkan kepercayaan diri dari klubnya Almer City untuk tampil pada pekan ke-26 Eredivisie yang berlangsung pada Sabtu 15 Maret kemarin. Dalam laga tersebut, Almer City bertanding melawan NSC Breda di Stadion Yarmar. Dan pelatih Jeroen Risdijk memberikan kepercayaan kepada Tom Hai untuk berperan sebagai salah satu dari dua gelandang jangkar di timnya. Di menit ke-18, Almer City harus menghadapi kenyataan pahit ketika Sydney Van Hooijdonk berhasil mencetak gol dan membawa NAC Breda unggul. Namun beruntung hanya dalam waktu 1 menit, Almer City dapat menyamakan kedudukan melalui gol Charles Brim yang memanfaatkan umpan dari Anas Tahiri hingga skor 1-1 pun bertahan sampai peluit akhir berbunyi. Meskipun Tom Hai diberikan kesempatan untuk bermain penuh selama pertandingan, tapi sayangnya ia belum mampu membantu Almer City meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin dari laga tersebut. Namun meski demikian, pertandingan ini menjadi salah satu pengalaman berharga bagi Tom Hai menjelang persiapan timnas menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Penampilan impresif ini menjadi kesempatan berharga bagi Tom Hai yang langsung OTW ke Sydney untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, Tom Hai sendiri datang ke Australia dengan target sapu bersih kemenangan seperti yang ia ungkapkan di kanal YouTube pribadinya. 4 poin jadi target tunggal dari Tom Hai bersama timnas Indonesia di bulan ini dan juga menilai bahwa kemenangan adalah cara bagi sebuah tim agar bisa mengamankan diri sesegera mungkin. Memang tidak akan ada yang tahu bagaimana dinamika dalam sebuah persaingan nantinya, apalagi mulai bulan ini hanya akan ada 4 laga sisa untuk menentukan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga. Seperti yang dikatakan Tom Hai, timnas Indonesia sudah datang dengan kondisi jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga kepercayaan diri penuh tengah menyelimuti kubu Garuda demi membawa 3 poin dari kandang Australia. Nah, di saat skuad Garuda dalam keadaan siap menghadapi Australia, media tetangga Malaysia justru menyindir salah satu pemain kita Miss Hilgers dengan meminta Hilgers diganti pemain Maluku United jika bikin blunder lagi seperti laga versus timnas Cina lalu. Media Malaysia Palatau Bola menanggapi unggahan akun Sia-Sia Gol yang menyebut Miss Hilgers sebagai pemain termahal di Asia dengan harga 9 juta euro, namun dengan menyindir performa buruk sang pemain saat membela timnas Indonesia di Cina lalu. Dalam laga tersebut, baik FC20 ini memang beberapa kali melakukan overlapping yang tidak perlu dan akibatnya gol kedua timnas Cina yang diciptakan oleh Zhang Yuning terjadi karena Miss Hilgers lalai dalam mengawal posisinya, efek keasyikan overlapping. Terus menunjukkan nilai pasar saat melawan Cina, ia membuat kesalahan bodoh. Kalau kalah dari Cina, lebih baik ambil pemain Maluku United saja, kata Palatau Bola menanggapi unggahan Sia-Sia Gol. Melihat komentar dari Palatau Bola inilah sejumlah netizen tanah air angkat bicara. Mereka kompak melepaskan sindiran kepada media yang sering membuat hoax soal pemain keturunan Malaysia tersebut. Bagi para fans, keberadaan Miss Hilgers dalam mengawal pertahanan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Tingginya harga pasar pemain FC20 yang mencapai 9 juta euro ini tentunya menunjukkan kalau dirinya bukanlah pemain yang biasa-biasa saja.
Nah, dukungan dari fans itu juga ditanggapi langsung oleh Miss Hilgers dengan kepercayaan diri menatap sisa pertandingan krusial skuad Garuda di round ketiga ini. Baik yang kini berstatus pemain FC20 tersebut optimistis dengan kemampuan skuad Garuda jelang menghadapi 2 laga di bulan Maret hingga Juni mendatang. Menurutnya, kehadiran pelatih baru bakal membantu ia dan rekan-rekannya menjadi pemain yang lebih baik dan juga menampilkan performa yang mampu mengangkat prestasi Garuda. Pemain keturunan Manado, Sulawesi Utara tersebut juga turut membayangkan dampak jika seandainya timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Saya sangat yakin, saya pikir lawan-lawan yang kami hadapi kecuali Jepang, saya pikir kami memiliki pemain yang lebih baik. Dan saya tidak ingin berbicara tentang tim lain, tetapi saya sangat percaya pada tim kami dan ketika saya melihat kualitas kami, saya pikir kami memiliki peluang yang bagus, ujarnya. Respon dari Miss Hilgers tersebut ternyata malah membuat media Malaysia Palatau Bola harus menjilat ludahnya sendiri. Sempat jumawa dengan menyebut paspor mahal Malaysia, sekarang Federasi Sepak Bola Malaysia justru cuma bisa memproses naturalisasi dari pemain Liga 2 Portugal. Sebelumnya, Palatau Bola menyindir proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Cui Pelopesi yang hanya berjalan 16 hari. Mereka menyebut bahwa Malaysia tak akan semudah itu memberikan paspor kepada pemain keturunan yang diincar, di mana mereka juga menyebut bahwa Malaysia memiliki paspor mahal yang mana menempati peringkat ke-9 dunia dan kedua di ASEAN. Paspor mahal yang dimaksud di sini adalah pemegang paspor Malaysia bisa berpergian ke 181 negara di dunia tanpa harus membayar visa. Paspor Malaysia mahal bukan cuma pakai peci, tulis Palatau Bola sambil menampilkan foto Emil Audero mencium bendera Indonesia. Menilik sindiran ini, banyak pecinta sepak bola tanah air mengira bahwa FAM bakal mendaratkan pemain top jika nantinya menaturalisasi pemain keturunan dari luar negeri. Namun faktanya ternyata tidak seperti itu. FAM justru hanya mendatangkan pemain klub Liga 2 Portugal Portimonense, yakni Hector Hivel, di mana mengutip dari Transfer Market, gelandang berusia 28 tahun ini memiliki darah Spanyol dan Belanda sehingga belum diketahui secara pasti dari mana darah Malaysia yang dimilikinya. Hector Hivel sempat 2 kali membela timnas Belanda U20 dan juga lama berkarir di Liga Siprus bersama Eiki Larnaka. Dari 103 penampilan yang telah dijalani, Hector Hivel telah mengemas 9 gol dan juga 13 assist. Diketahui bahwa mulai Februari 2025, Hector Hivel hengkang ke Portimonense dan dari 5 laga bersama sang klub anyar, Hector Hivel mencatatkan sebanyak 1 assist. Berhubung levelnya yang jauh di bawah 3 pemain keturunan anyar Indonesia yakni Emil Audero, Dean James, dan Cui Pelopesi, Hector Hivel dan Palatau Bola mendapatkan sindiran keras dari netizen tanah air.